PDI Perjuangan pertimbangkan Kaisang di Pilgub Jateng 2024 usai nama Kaisang berada di posisi teratas berdasarkan hasil survei LSI. TNI akan menindak tegas prajurit jika terlibat judi online. Gibran Rakabuming Raka dan Raffi Ahmad membagikan susu dan buku gratis kepada warga Jakarta. Seorang pengemudi ojek online mendatangi kantor polisi lantaran curiga dengan barang yang akan dia kirim ke pihak penerima. Halo, selamat malam. Selamat malam. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda dalam Menyapa Malam kali ini. Tadi menjadi sorotan kita adalah pengemudi ojek online yang akhirnya ini memberanikan diri untuk melaporkan ke Polsek seperti itu ya di Palmerah, Jakarta Barat, karena ternyata setelah dibuka kirimannya adalah paket narkotika jenis sabu, Dewi. Untung punya perasaan seperti itu ya, firasat nggak enak tepatnya, dan ini langsung ditindaklanjutin oleh pihak kepolisian. Dan juga ada informasi terkait tentang Jokowi Effect nih. Lagi-lagi Jokowi Effect ini menimbulkan statement yang berbeda dari PDI Perjuangan, yang kita lihat bahwa ini mempertimbangkan Kaisang Pangarep, masih sih mempertimbangkan. Namun ini sebuah kejutan ya kalau kita lihat bahwa PDI Perjuangan ini mempertimbangkan Kaisang Pangarep untuk di Pilgub maju di Pilkada Jawa Tengah. Benar sekali, Pilkada. Padahal kemarin kalau misalnya cuma berselang dari sehari seperti itu, kemarin dari PDI Perjuangan menyatakan ada nama Bambang Pacul yang akan dimajukan, tapi sehari kemudian pada hari ini beda, langsung disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Seperti apa informasinya, ini juga kita saking terkejut seperti itu ya. Kaget gitu ya. Dan juga ada informasi lain terkait ini yang terjerat judi online, di mana ada statement dari TNI yang akan menindak prajurit jika terjadi atau terlibat di kasus judi online. Betul sekali, karena beberapa waktu lalu ini juga terlihat terkait dengan informasi dari kepolisian ini yang akan menindak tegas, bahkan akan memecat dari oknum kepolisian yang terlibat dari kasus judi online. Dan semuanya akan kami rangkum dalam Menyapa Malam kali ini bersama saya Syem Haku. Dan saya Dewi Monik. Inilah Menyapa Malam untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama di Menyapa Malam kali ini, pemirsa, di mana suhu politik di Indonesia yang semakin memanas jelang pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada November mendatang. Dan juga dalam lembaga survei Indonesia atau LSI ini menyebut pengaruh Presiden Jokowi atau Jokowi Effect dapat mempengaruhi suara pemilih di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Survei LSI mengungkap soal peta politik Pilkada Jateng 2024. Sebanyak 33,8% dari 85,1% masyarakat Jawa Tengah yang puas dengan kinerja Jokowi memilih Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hasil survei mencatat bahwa Kaisang Pangarep menduduki peringkat pertama dengan perolehan 25,6%. Disusul Irjen Pol Ahmad Lutfi 16,3%. Sementara Taj Yassin Maimun berada di posisi ketiga, yakni 13,4%. Dari informasi yang diperoleh, Kaisang yang merupakan putra bungsu Jokowi memiliki peluang untuk menang di gelaran pemilihan gubernur. Adapun nama Kaisang melejit dalam hasil survei Pilkada Jawa Tengah dikarenakan Kaisang Pangarep berasal dari keluarga tokoh politik. Dari Jakarta, Norma Semesta, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan dengan informasi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang meyakini elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Jawa Tengah bisa tinggi karena kampung dari Presiden Joko Widodo. Dan juga ini berdasarkan lembaga survei Indonesia atau LSI, nama Kaisang Pangarep berada di peringkat 1 di Bursa Pilkada Jawa Tengah 2024. Partai Gerindra membuka peluang untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, alasan pihaknya mengusung Kaisang karena Jawa Tengah merupakan kampung halaman dari Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, menurut Habib, keputusan mendukung Kaisang di Pilgub Jateng dikarenakan faktor keluarga besar Jokowi yang telah all out mendukung Prabowo Subianto di Pilpres kemarin. Ia mengatakan seluruh akar rumput partainya di Jawa Tengah menyambut baik bila putra bungsu Presiden Jokowi itu maju dalam pesta demokrasi di November mendatang. Namun hingga saat ini Gerindra masih menunggu apakah Kaisang bersedia maju atau tidak. Jika Kaisang sudah memberikan sinyal untuk maju di Pilgub Jateng,
Hal tersebut akan dibahas di internal Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, ya, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Saya pikir kalau Jawa Tengah kan kampungnya Pak Jokowi besar di sana, keluarganya juga kemarin keluarga besar Pak Jokowi all out memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, jadi kalau Mas Kaisang maju, saya pikir sambutannya pasti akan luar biasa dari konstituen kami. Dari Jakarta, Sally Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut, kalau misalnya tadi ada Gerindra, kini ada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengatakan partainya akan mempertimbangkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk diusung pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Dan juga hal itu direspon hasil Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan elektabilitas Kaisang Pangarep unggul sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon hasil survei LSI yang menunjukkan nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di posisi yang unggul untuk Pilgub Jawa Tengah. Puan mengaku tak masalah jika nama Kaisang Pangarep masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah. Ia lantas menyebut bahwa PDI Perjuangan juga akan mempertimbangkan Kaisang sebagai calon gubernur. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang. Ya nggak apa-apa, buat Mas Kaisang. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia telah mempublikasi peta elektoral sementara di Jawa Tengah menjelang Pilkada 2024. Hasilnya, nama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di posisi teratas. Sementara itu, populasi survei adalah WNI di Provinsi Jawa Tengah yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon seluler. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau misalnya kita berbicara pemirsa terkait dengan Pilkada Jawa Tengah, memang dari LSI ataupun Lembaga Survei Indonesia yang menyatakan ini ada Jokowi Effect seperti itu, yang akhirnya menempatkan posisi Kaisang Pangarep selaku, ya bisa dikatakan Ketua Umum PSI dan juga anak dari Presiden Joko Widodo ini menjadi posisi teratas seperti itu. Ini bahkan langsung direspon oleh Ketua DPP PDI Perjuangan PDI Puan Maharani. Padahal kemarin ini dari sekjennya ada Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa memang yang akan diusung pada Pilgub di Jawa Tengah kemarin ini adalah Bambang Pacul seperti itu. Ini kenapa statementnya tiba-tiba berubah? Mungkin ini karena masih statement dengan mempertimbangkan ya, Sam ya. Jadi kita juga masih mengulik siapakah nantinya setelah ini dipertimbangkan kembali, apakah tetap mengusungkan Kaisang di tengah-tengah banyak efek yang Jokowi efek ya, lebih tepatnya ini sangat mempengaruhi Jawa Tengah. Nah, karena kalau misalnya kita berbicara soal pilkada ataupun di tingkat nasional, di kontestasi nasional, kemarin kan Prabowo Subianto sempat ibaratnya ini beda koalisi antara Koalisi Indonesia Maju dan juga pendukung Ganjar seperti itu ya. Tapi ini nampaknya di Jawa Tengah akan harmonis dalam tanda petik seperti itu ya hubungan keduanya. Kita pantau terus bagaimana nih pilkada di Jawa Tengah, Sam dan juga pemirsa. Seperti informasi berikut ini pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar ini menyatakan PKB hingga kini optimis mengusung Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Kudlori alias Gus Yusuf untuk maju di pilkada Jawa Tengah. Pernyataan itu merespon melonjaknya nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur Jawa Tengah berdasarkan hasil survei LSI. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan partainya tak khawatir mengusung Gus Yusuf di Pilgub Jawa Tengah lantaran hasil survei telah menunjukkan tren yang positif. Meski demikian, Cak Imin mengaku partainya masih membutuhkan tambahan kursi agar cukup untuk mengusung Gus Yusuf. Oleh karena itu, PKB terus menjajaki komunikasi dengan partai lain. Sampai hari ini keputusan DPP PKB dari awal mengusung Gus Yusuf sebagai calon gubernur. Tetapi kita kan butuh tambahan kursi, tidak cukup koalisi. Kita sedang berusaha sekuat tenaga agar koalisi cukup. Tapi apakah itu juga jadi pertimbangan nggak sih Gus dengan elektabilitas tinggi atau sebenarnya semua bisa dikejar? Gus Yusuf tinggi sekali. Gus Yusuf tinggi sekali hasil survei kita, bahkan mengalahkan yang lain per hari ini. Tapi dibilang faktor Jokowi itu cukup kuat di Jawa Tengah, itu cukup menjadi kekhawatiran nggak bagi PKB untuk nanti malah dikalahkan gitu Gus, calon yang didukung oleh Jokowi?
Ya, yang penting kita sekarang sedang berusaha sekuat tenaga ngumpulin syarat 20%. Sebelumnya, LSI merilis sejumlah nama potensial yang masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Dalam hasil survei LSI, nama Kaisang Pangarep berada di posisi unggul, disusul nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Ya, menarik untuk diperbincangkan kalau misalnya kita berbicara soal Pilkada Jawa Tengah, karena tadi ada nama bahkan dari Kaisang yang sudah dilirik seperti itu oleh Gerindra, bahkan oleh PDI Perjuangan yang kemarin sempat melontarkan ada nama Bambang Pacul, tapi ini ternyata dari Puan Maharani ternyata menyatakan akan mempertimbangkan nama dari anak Jokowi tersebut untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Tapi kalau misalnya kita melihat survei LSI, Dewi dan juga pemirsa, ini juga ada nama yang kemarin sempat katanya akan diusung oleh Partai Amanat Nasional, yakni Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi seperti itu. Benar sekali. Karena kalau kita lihat bahwa 3 nama yang diusungkan ini dari beberapa partai, kita lihat bahwa memang nama si Kaisang Pangarep ya lebih tinggi dari hasil survei. Betul sekali. Nah, ini ada juga informasi terkait dengan Pilkada. Presiden Joko Widodo yang menjadi inspektur sekaligus memimpin upacara HUT Bayangkara ke-78 yang digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta beberapa waktu lalu. Apalagi? Dan juga ini dalam sambutannya, Syam dan juga pemirsa, Presiden Jokowi menegaskan kepada personel kepolisian untuk menjaga stabilitas dan keamanan serta menjaga netralitas jelang kontestasi Pilkada 2024 serentak. Menjelang Pilkada yang akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo berpesan dan meminta kepada personel Polri untuk dapat mendukung dan ikut menyukseskan kelancaran gelaran kontestasi demokrasi tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan amanat dalam upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 pada Senin 1 Juli 2024. Jokowi juga mengingatkan anggota Polri untuk terus menjaga netralitas dan stabilitas saat Pilkada 2024 berlangsung. Lebih lanjut, Jokowi juga menginginkan Polri dan TNI untuk turut menjaga demokrasi agar berjalan jujur, aman, dan adil. Kita akan memasuki tahapan Pilkada 2024. Saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi ini. Jaga netralitas, jaga stabilitas, dan jaga demokrasi kita agar Pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, memang netralitas dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian dibutuhkan dalam menjaga nantinya kedamaian di kontestasi Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Agar tidak menye-menye lagi, karena kita melihat bahwa banyak statement kecurangan atau tidak netral ya, maka ini dari pihak kepresidenan langsung mengupayakan atau menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan netralitas di tengah pilkada nanti. Kita lihat seperti penjalanannya seperti itu di bulan November mendatang, karena komisinya pencalonan ini sekitar bulan Agustus. Kita nantikan saja. Dan sejumlah informasi lainnya masih akan sesaat lagi. Pastikan Anda terus bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID.
Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan dengan informasi ada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat meminta agar Inspektorat dan Dinas Pendidikan bisa memproses tindak pidana di penerimaan peserta didik baru. Dan juga saat ini KPK menilai dugaan pemalsuan pada PPDB masuk dalam tindak pidana dan harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Wawan menuturkan dari laporan yang dihimpun Ombudsman RI adanya dugaan kecurangan yang masuk kategori tindak pidana, yakni pemalsuan identitas di PPDB jalur zonasi hingga pemalsuan dokumen di jalur prestasi. Sementara itu terkait jual beli bangku, pungutan uang baju atau bahan seragam, hingga pungutan daftar ulang juga menjadi pelanggaran di PPDB yang berulang dilaporkan ke Ombudsman dari tahun ke tahun. Sementara itu, Direktur SD Kemendikbudristek Muhammad Hasbi menyampaikan, masyarakat bisa mengadukan maladministrasi, PPDB hingga dugaan pelanggaran oleh oknum tertentu lewat kanal pengaduan berjenjang. Berikut kanal pengaduan dugaan korupsi pada proses PPDB dapat disampaikan melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau datang langsung ke kantor KPK. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi yang menyatakan sedang mengusulkan pembentukan Satgas Penerimaan Peserta Didik Baru ataupun PPDB untuk mengatasi berbagai polemik yang kini tengah menjadi persoalan. Dan juga ini dirinya menyebut Satgas PPDB kini nantinya akan diisi oleh Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, dan Menko PMK. Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan telah mengusulkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB kepada Presiden Joko Widodo. Effendi mengatakan bahwa Satgas ini dibentuk untuk dapat melakukan pengendalian PPDB yang kini di beberapa daerah sudah muncul banyak polemik persoalan dan kasus. Dirinya menyebut untuk di tingkat pusat anggota Satgas PPDB akan diisi Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, serta Menko PMK. Lebih luas ia menuturkan untuk pengimplementasian Satgas dilimpahkan ke pemerintah daerah atau Pemda berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Ya ini sedang kita usulkan, kemarin saya sudah menghadap Bapak Presiden dan sekarang dalam proses mudah-mudahan mendapat persetujuan untuk. Karena memang perlu ada Satgas pengendalian PPDB, di beberapa daerah sudah muncul kasus kan. Dan ini sebetulnya PPDB ini kan juga bukan rukun Islam. Jadi seandainya sudah tidak dianggap tidak sesuai ya bisa saja diganti. Silahkan aja, nggak ada masalah. Pak Mendagri, saya, Kementerian Teknis itu Pak Mendikbud sama Pak Menteri Agama. Teknisnya akan seperti apa Pak? Nanti akan dilimpahkan ke daerah karena pendidikan itu menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang otonomi daerah itu urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren artinya sudah dibagi-bagi urusan antara pusat dengan daerah. Pusat hanya mengendalikan dan mengarahkan, tetapi implementasinya terserah pada masing-masing daerah. Karena itu kalau nanti ada penyimpangan di PPDB, itu yang bertanggung jawab harus pemerintah daerah. Dan kita akan tegas nanti ini, mudah-mudahan kalau Bapak Presiden sudah menyetujui ada Satgas, kita akan sisir betul itu penyimpangan. Sebetulnya penyimpangan ini kan jauh lebih parah waktu sebelum ada zonasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat penerimaan peserta didik baru yang memang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik seperti itu, ini juga tidak lepas kaitannya dengan dalam tanda petik ini jual beli kursi seperti itu. Apalagi kalau misalnya sistem zonasi ini diberlakukan di Indonesia, ini sedikit bisa dikatakan ini cukup miris karena adanya jual beli kursi tadi. Dan juga kalau kita pandangan saat ini kan sangat disayangkan sekali karena Betul. melihat ini sangat tidak diperbolehkan lebih tepatnya. Maka untuk itu ini Satgas PPDB nantinya akan diisi oleh Jaksa Agung dan juga Kapolri untuk Mendagri dan juga Menko PMK. Kita lihat bagaimana nanti penempatan PPDB ini nanti dilanjutkan kebijakannya. Betul sekali. Kita lanjut dengan informasi di tengah isu PHK yang ramai diperbincangkan. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan justru mengalami tren penurunan. Dan juga tren penurunan ini peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan terjadi sejak Januari 2023 sampai Mei 2024 di sektor industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Tren penurunan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan terjadi di sektor tekstil, garmen, dan alas-alas kaki. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan bahwa penurunan untuk industri garmen sudah terjadi sejak Januari 2023. Penurunan kepesertaan BPJS ini berjumlah 4,2% atau 24.000 orang.
Hal tersebut disampaikan Anggoro saat rapat dengar pendapat Komisi 10 bersama BPJS Ketenagakerjaan di gedung DPR. Jumlah yang sudah tidak menjadi peserta di industri garmen saat ini ada 559.000 peserta. Anggoro mengatakan bahwa sempat terjadi kenaikan pada bulan Mei tahun 2023 dan April tahun ini karena momen Lebaran sehingga menurutnya permintaannya tinggi. Namun setelah itu trennya kembali normal dan selain industri garmen juga kondisi serupa juga terjadi di industri tekstil yang menunjukkan penurunan sebesar 6% atau mencapai 21.000 orang. Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi pada industri kulit dan barang dari kulit serta alas kaki juga mengalami penurunan yakni sekitar 6% sejak Januari 2023 sampai Desember 2023. Hanya saja menurut Anggoro, sektor ini lebih baik karena jumlah kepesertaan kembali menanjak dalam 4 bulan terakhir. Kami melihat, mengikuti berita-berita PHK di sektor industri, garmen, tekstil, alas kaki dan e-commerce di Indonesia yang memang kami melihat dalam waktu belakangan ini cukup ramai diberitakan. Paling tidak yang kami highlight ada beberapa, ada 13.800 orang di 10 perusahaan ter-PHK untuk beberapa perusahaan di media CNBC. Memang banyak hal terkait dengan efisiensi yang kita ikuti. Kami juga nanti kita sampaikan, kami juga melakukan pendalaman ke beberapa perusahaan besar di masing-masing wilayah untuk mengetahui apa permasalahannya. Dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen juga mencatat ada 31 perusahaan tekstil yang gulung tikar dan 21 lainnya terancam tutup. Lalu hampir 250 orang menjadi korban PHK di sepatu bata yang baru-baru kita dengar. Dan juga di e-commerce, kami menambahkan juga e-commerce di sini karena kita juga melihat, mengikuti bahwa Tokopedia akan memphk 450 karyawannya. Dari Jakarta, Norma Semesta, Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, keamanan siber di Indonesia tengah menjadi sorotan masyarakat lantaran ini kebocoran data pemerintahan kembali marak belakangan ini. Diduga 4 lembaga dan kementerian penting di Indonesia terkena serangan siber, salah satunya BPJS Ketenagakerjaan. Media sosial kembali digegerkan dengan dugaan peretasan data BPJS Ketenagakerjaan setelah sebelumnya hacker menyerang Pusat Data Nasional atau PDN hingga data BAIS TNI. Rumor kebocoran data pemerintah disebar oleh akun yang kerap mengunggah insiden-insiden cyber dengan username @falconvitsio yang mengunggah dengan judul BPJS Ketenagakerjaan Data Breach. Akun tersebut mengklaim salah satu anggota forum Hacker Breach Forums mengunggah signifikan data breach dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, bocoran data ini mencakup nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, kelompok usia, alamat, kode pos, hingga provinsi. Selain server Pusat Data Nasional PDN yang disusupi hacker, setidaknya ada 4 lembaga dan kementerian penting di Indonesia yang diduga terkena serangan cyber belakangan ini. Antara lain Badan Intelijen Strategis TNI, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, Kementerian Perhubungan, serta BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Norma Semesta, Sinpo TV melaporkan. Dan menanggapi hal tersebut, ini ada informasi berikut ini. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memastikan perusahaannya tak terdampak serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Berdasarkan penelusuran internal, data peserta dipastikan masih dalam kondisi aman. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut perusahaannya selama ini tidak menggunakan server PDNS lantaran BPJS Ketenagakerjaan memiliki pusat data sendiri. Selain itu, pihaknya juga memantau dan memitigasi segala risiko serangan cyber dengan melakukan pencadangan data. Ia juga membantah adanya kabar yang mengatakan kalau terjadi kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya berita tersebut keliru karena BPJS Ketenagakerjaan selalu meningkatkan keamanan data. Oh, kemarin kita kan dapat berita mengenai seperti itu. Setelah kita teliti itu bukan data kita, dan kita cek juga di 2 bulan terakhir ini nggak ada peretasan. Jadi saya rasa berita tersebut perlu diklarifikasi lagi. Tapi untuk BPJS sendiri naruh datanya sendiri di Pusat Data Nasional? Oh enggak dong, kita di sendiri. Kita kan data kita di tempat kita sendiri. Ada backupnya gitu Pak? Atau... Oh iya. Semua kita backup. Artinya gini lah, kita selalu waspada, tetapi selalu tingkatkan keamanan data, pasti kita tingkatkan. Sebelumnya serangan terhadap Pusat Data Nasional tengah menjadi sorotan. Akibat hal itu masyarakat khawatir serangan itu berdampak pada kebocoran data termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Dan ini masih dengan terkait database yang diretas di mana Tentara Nasional Indonesia saat ini telah menonaktifkan server usai data-data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI diretas oleh hacker. Menanggapi hal itu, Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar menyatakan TNI telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam serta Badan Siber dan Sandi Nasional ataupun BSSN. Terkait data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI yang diretas beberapa waktu lalu, TNI sudah melakukan rapat dan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, hingga BSSN. Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kapuspen menyampaikan, kasus peretasan tersebut tengah ditangani dan diselidiki. Sudah ditangani oleh Kominfo, oleh Polhukam, oleh BSSN. Kita menunggu dari sana aja bagaimana tindak lanjutnya. Ya kita sudah melakukan semua, melakukan sesuai dengan bidang masing-masing. Masih dalam penggodokan ya, kita masih dalam. Oh tapi ada memang ini ada mudah-mudahan kita masih menunggu info selanjutnya. Sebelumnya informasi kebocoran data BAIS TNI menjadi perhatian masyarakat. Dugaan peretasan data itu diketahui berawal dari sebuah akun Twitter X bernama @falconvizio yang mengunggah file yang diduga berisi data milik Badan Intelijen Strategis TNI. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, Syam dan juga pemirsa, kalau kita melihat bahwa memang ini masih terkait dengan PDNS, di mana informasi berikut ini Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan sudah mendapatkan hasil forensik terkait peretasan PDNS 2 oleh ransomware. Hadi mengatakan telah mengetahui sosok yang menyebabkan peretasan terjadi. Hadi pun menekankan ke depan para user yang mengakses ke PDNS 2 akan dimonitor langsung oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Monitoring ini terutama berkaitan dengan penggunaan password untuk melakukan akses. Hadi turut menyebut pemerintah bakal menyiapkan 4 lapis pencadangan atau backup usai Pusat Data Nasional Sementara 2 diserang ransomware. Pemerintah pun mewajibkan setiap kementerian ikut membuat pencadangan. Hadi juga menyebut pemerintah bakal menyiapkan penyimpanan data cadangan. Dia menjelaskan penyimpanan data cadangan ini akan dibuat sesuai klasifikasi sehingga tidak memenuhi data di PDN. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau bisa kita berbicara soal peretasan data yang terjadi di sejumlah lembaga kementerian seperti itu, ini tadi ada BAIS TNI yang juga tadi sudah menepis anggapan seperti itu, dan juga tadi ada BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa datanya masih aman-aman saja seperti itu. Bahkan kalau misalnya tadi ada Menko PMK seperti itu ya yang menyatakan ataupun dari pihak pemerintah yang menegaskan bahwa memang ini sudah sudah mengetahui sosok yang dimana menyebabkan peretasan itu terjadi, dan kita lihat bagaimana nanti kebijakan dari pemerintah setelah mengetahui sosok siapa sih yang akan diusut nih, kenapa mengambil ataupun meretas gitu ya. Bahkan kalau misalnya informasi yang kami dapatkan, Dewi dan juga pemirsa, ini terkait dengan hacker yang meretas berbagai situs, salah satunya ini PDNS, ini menyatakan bahwa memang hingga saat ini ataupun tepatnya pada hari ini katanya akan membalikan semua data yang dihack ataupun diretas kepada pemerintah secara gratis katanya gitu. Kita akan nantikan bersama apakah benar sudah dikembalikan dengan gratis atau justru ada apa nih gitu kan. Karena sebelumnya minta bayaran atau tidak ya, kan kita akan menantikan. Seperti informasi berikut ini juga pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi ini berharap para pelaku yang terlibat judi online akan mendapatkan hukuman berat. Effendi mengatakan selain diproses hukum, pelaku judi online juga dipastikan tidak mendapatkan bantuan sosial ataupun bansos. Maraknya judi online di tengah masyarakat, Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan pelaku yang terlibat dalam judi online akan mendapatkan hukuman berat. Hal ini tertuang dalam pasal 303 KUHP pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dirinya juga menjelaskan terkait bantuan sosial pada korban judi online akan diberikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian baik secara material, finansial maupun psikososial. Tentang ITE, ya, kalau nggak salah di pasal 27 ya ayat 2, itu pelaku judi online itu baik itu penjudinya, bandarnya maupun yang punya portal itu bisa dikenai pidana tuntutan maksimum 6 tahun penjara dan 1 miliar denda. Jadi bukan diberi bansos, itu tangkap itu yang judi itu walaupun kecil-kecil nggak apa-apa biar jera gitu. Ya
Itu nanti yang akan jadi tugas Satgas itu. Jadi kita prioritasnya itu pencegahan dan penindakan. Kemudian kalau diberi bantuan itu yang korban itu kita lihat kalau memang betul-betul korban yang memang harus dibantu, karena banyak juga korban yang nggak perlu dibantu. Kalau yang walaupun korban rugi tapi nggak merasa menderita, ya kenapa dibantu. Tapi ini kalau yang kemudian sampai jatuh miskin, nah, itu memang undang-undang begitu. Kan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 kan begitu. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Nah, ini ada statement terkait judi online yang dimana Ketua MKD DPR RI Adang Dada Rajun ini mengungkapkan terdapat 2 orang anggota DPR RI dan 58 staf di lingkungan DPR RI yang diduga bermain judi online. Adang menjelaskan perputaran uang dari hasil judi online tersebut diduga hampir mencapai 2 miliar rupiah. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyatakan anggota DPR RI yang terlibat bermain judi online hanya terdapat 2 orang. Tak hanya itu, dalam laporan tersebut, MKD juga menjelaskan sebanyak 58 karyawan yang bekerja di gedung DPR RI turut dilaporkan ke MKD. Laporan itu disampaikan oleh Menko Polhukam selaku Ketua Satgas Judi Online melalui surat resmi ke MKD DPR RI pada Selasa 2 Juli 2024. Hari ini kita mendapatkan surat resmi dari Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas Judi Online ya. Jadi ternyata setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan bermain judi. Terduga dan sejumlah karyawan daripada DPR RI itu sekitar 58. Jadi sementara ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Habib ya masih terduga, oleh karena itu kita akan mendalami dari 2 anggota DPR tersebut yang memang dilaporkan secara resmi pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Artinya Pak, kemarin kan dugaan ini 1.000, memang 1.000 ini bukan cuma DPR RI ya, juga legislatif daerah juga. Jadi gini bos, kan ini di keterangannya yang tadi yang karyawan berapa Pak? 58. Tertulisnya tempat bekerja DPR RI. Bukan DPR RI. Belum tentu anggota DPR RI. 58 orang itu ternyata adalah staf dan lain sebagainya. Karyawan gitu. Jadi tempat bekerjanya di DPR RI. Belum tentu anggota DPR RI. Memang ada yang anggota DPR RI 2 orang. 2 orang. Ya. Itu pun terduga, kita akan dalami dulu lalu klarifikasi ke yang bersangkutan. Ya. Oke. Jadi penegasannya gitu ya. Jadi 2 anggota dewan memang betul dilaporkan, kita akan klarifikasi dulu ya. Kapan Pak klarifikasi? Ya secepatnya lah, tenang aja. Ya. Pasti kita lakukan sih. Tadi yang disampaikan Pak Habib bahwa itu adalah orang yang bekerja di DPR. Bukan anggota ya. 58 yang 58. Enggak ada angka 82. Jadi ingat aja cuma 2 anggota DPR, 58 yang bekerja di gedung DPR. Berarti Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam permainan judi online. Dalam temuan itu, PPATK menyebut ada 63.000 lebih transaksi judi online yang dilakukan anggota DPR dan DPRD. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayo, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan situs judi online pemirsa, di mana kasus judi online yang menjerat masyarakat masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk anggota TNI. Dalam hal ini, maksud kami Kapsubsen TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar ini menyampaikan akan menindak tegas prajurit jika terlibat judi online. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar menegaskan prajurit TNI yang ikut terlibat akan dikenakan sanksi berat, yakni berupa pemecatan sebagai anggota. Hal itu disampaikan Kapuspen di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, meneruskan arahan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Nugraha mengatakan pihaknya mengedepankan dan melakukan pencegahan dari dampak buruk judi online kepada seluruh anggota TNI. Nugraha menyebut upaya pencegahan terus digencarkan ke semua prajurit melalui komandan dan satuannya. Menurutnya, kegiatan judi online harus diberantas karena sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah. Panglima sudah menegaskan perwira atau TNI yang terlibat judi online pasti mendapatkan hukuman. Itu nggak ada lagi alternatif lain.
Kalau memang mereka sangat itu ya bisa dipecat. Kan semua ada aturan-aturannya ya. Memang itu perlu kita tegaskan karena sudah menjadi perhatian nasional. Ya. Kita nggak main-main masalah judi online. Ya. Panglima sudah menegaskan itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya kita berbicara soal judi online yang kemarin sempat diutarakan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto memang sudah merambat ke seluruh kalangan bahkan wartawan. Kalau misalnya tadi juga ada statement dari TNI, Kapuspen TNI yang menyatakan bahwa memang ini akan ditindak tegas. Kalau misalnya dari Menko Polhukam seperti itu Hadi Cahyanto yang menyatakan akan ditindak tegas, dan tadi ada informasi dari Menko PMK juga tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Kalau kita melihat bahwa akan ada juga kemarin statement dari Wakil Presiden kita Ma'ruf Amin ya, di mana harusnya pemerintah ini memberikan literasi bahaya judi online karena ini semakin lama semakin marak kita lihat ya. Betul sekali, bahkan angkanya tidak nanggung-nanggung, ini mencapai miliaran, bahkan ini hampir triliunan seperti itu Dewi. Dan kita sangat menyayangkan sekali, tapi beragam informasi lainnya akan kami hadirkan, termasuk juga informasi diantaranya ini dari Sinpo International News Report akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni The Kaiser. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih.
bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Good evening everyone, you are watching Sinpo International News Report. Today, this is Wira Ananda coming back for you. The first international news report. South African President Cyril Ramaphosa in a national address in Pretoria introduced his new cabinet that will join upcoming second term on Sunday, June 30, 2024. The cabinet peoples are members of the National Unity Government at the African National Congress. In his national speech, the President of South Africa, Cyril Ramaphosa, introduced his new cabinet. As the first step in the country's rise of democratic strength, the President of South Africa was re-elected in the general election contestation last June. This cabinet was built to fill the new coalition government after the main opposition party and one other smaller party joined the members of the African National Congress, which is a combination of the known National Unity Government and assisted by representatives of 10 other political parties. Cyril Ramaphosa added that the new cabinet form consists of 32 positions, which a division of 20 positions held by members of the African National, while the main opposition party occupies the remaining 12 positions of the Democratic Alliance. Mais Regar, Sinpo International News Report. We have Ahmad Afandi Abdullah Mufti of Russia, North Caucasian of Dagestan, said in a meeting with representatives of civil society convey a ban on the rejection of the use of the niqab, which is called unusual for Caucasians and does not comply with the fatwa of the Quran. Mufti of Russia North Caucasians of Dagestan, Ahmad Afandi Abdullah, in a meeting with representatives of civil society on Monday, announced a ban related to the use of niqab, which is called unusual for a Caucasian and not in accordance with the information of the Quran. To respond to this news, Caucasia will issue a fatwa to clarify the ban. Furthermore, the head of Dagestan, Sergei Melikov, also emphasized in the meeting that niqab for security reasons is wrong because men can hide behind niqab
while women can keep forbidden items in it. Хотя все, я не говорю там чиновнику, все религиозные люди по всей России остерегаются от этого ответа. Я решил на этот вопрос ответить. Почему, знаете вы? Не от того, что я самый смелый, храбрый. 6 месяцев, полгода приблизительно. Вы знаете, меня каким только грязью не обливают. Один больше, один меньше, мне ничего не изменит. Поэтому никаб, вот сегодня наши работники работают над этим. Мы будем выносить фатва о запрете никаба. И те люди, которые меня будут критиковать, вы же знаете мое отношение. 1 плюс, 1 минус. Полгода. Иншаллах, еще пускай 10 лет они обливают меня грязью. Истина одна будет. Кроме одной, другой истины не бывает. И в Коране сказано, «Вамазда бадал хак илля далаль». Одна истина, основное заблуждение. Поэтому сегодня вечером или завтра на днях никак будет полностью по-нашему фатва, имеется в виду это решение шариатское, запретить. Mai Siregar, International News Report. A heat wave hit almost all cities in Italy last Monday. With this condition, local citizens and tourists discovered by the highly hot weather in there. Extreme weather happened in dozens of cities in Italy last Monday. This heat wave reached 40 Celsius temperature. Tourists and local citizens protect themselves with anti-UV sun equipment. This phenomenon is very different from last year because the heat wave was touching only at 25 degrees Celsius. According to analysis of data from the World Meteorological Organization, all countries of the European has been warning twice since 1991. Oler, Sinpo International News Report. Astana hosted a regular meeting of the SCO Foreign Minister Council. The Foreign Minister acknowledged the effective and fruitful activities of the organizations in ensuring regional security, stability, prosperity, and well-being the peoples. SCO Summit was in getting ready to host Shanghai Cooperation Organization or SCO Summit 2024. SCO Secretary General Zhang Ming emphasized that in the present conditions, the organization not only maintains a steady pace of its works, but also intensifies its activities in some areas due to the ongoing modernization of the SCO. He expressed confidence in the organization's continued active role in maintaining global security and providing maximum assistance to its member states in their fight against that called three evils force. In addition, enforced the audience about the work done by the SCO Secretariat in various areas such as politics, diplomacy, trade, economy, and culture, as well as humanitarian, administrative, and legal spheres. One of the main items of the agenda of the Foreign Minister Council meeting was the content of a comprehensive preparation for the upcoming SCO Astana Summit, July 2024. The 24th SCO Heads of State Council meeting chaired by Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev will be held in Astana on July 3rd and 4th. The SCO comprised in India, China, Russia, Pakistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. The leaders of Belarus, Mongolia, Iran, Azerbaijan, Qatar, UAE, and Turkey, as well as UN Secretary General Antonio Guterres, are also expected to attend. Wira Ananta, Sinpo International News Report. Yep, thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. Stay with us. Have a good day.
Semakin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni The Kaiser. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID.
Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam bersama saya Dewi Monik dan rekan saya Syam Hakung. Tadi kita sudah melihat beragam informasi dari Sinpo International News Report seperti itu ya. Kini kita lanjutkan dengan informasi ini membantu warga kurang mampu dalam pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak. Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur membagikan paket sembako kepada warga yang tinggal di permukiman padat penduduk di Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Dan juga ini dalam pembagian sembako maksud kami diberikan kepada lansia dan keluarga yang membutuhkan bantuan. Warga Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur rela mengantri panjang di kantor RW 01 Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur sejak pagi. Warga berbondong-bondong berdatangan demi mendapat pembagian bantuan sosial gratis. Pemberian paket sembako dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur ini menyasar kepada warga lansia dan keluarga kurang mampu yang sudah memiliki tiket pengambilan paket sembako. Di RW 1 Kelurahan Klender ini menjadi sasaran pemberian sembako lantaran jumlah stunting di kawasan ini cukup tinggi. Kegiatan hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Timur dalam rangka merayakan Hari Bayangkara ke-78, kami memberikan bantuan sosial kepada RW 01 Kelurahan Klender. Kegiatan ini dimaksudkan untuk kami membantu warga, bersama-sama dengan warga, membantu untuk meringankan beban hidup karena kami memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga yang terdiri dari ada terigu, ada beras, ada susu, ada indomie, ada teh, ada juga macam-macam yang kita berikan. Tujuannya itu membantu warga untuk meringankan beban hidup. Kami memilih RW 01 Kelurahan Klender ini, kita tahu bersama bahwa sejarah juga di mana warga di sini juga seperti disampaikan oleh Pak Lurah bahwa banyak ada yang kena stunting. Jadi dengan memberikan bantuan sembako ini kita juga membantu warga di sini untuk mencegah stunting atau memitigasi, mengurangi stunting yang ada di RW 01. 180 kepala keluarga di Kelurahan Klender Durensawit, Jakarta Timur menjadi sasaran pemberian bantuan sembako. Paket sembako diantaranya susu dan beras diharapkan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan ini ada peristiwa atau bukan peristiwa lebih tepatnya informasi yang sangat mengharukan di mana Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan juga presenter Raffi Ahmad ini melakukan belusukan ke kawasan kampung padat penduduk di Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Gibran ditemani Raffi Ahmad membagikan susu dan buku gratis. Keduanya terlihat menyapa warga yang berkerumun di sekeliling mereka. Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Gibran Rakabuming Raka tampak mengunjungi 3 titik lokasi di Jakarta, di antaranya kawasan Kampung Padat di Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Kemudian dilanjut Kampung Deret Tanah Tinggi Johor Baru, Jakarta Pusat, serta Pasar Nangka Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Gibran ditemani oleh Raffi Ahmad. Gibran dan Raffi tampak membagikan susu dan buku gratis kepada warga. Wapres terpilih 2024 hingga 2029, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan alasan dirinya ditemani Raffi Ahmad saat belusukan di sejumlah kawasan di Jakarta karena dirinya sudah lama tidak bertemu Raffi Ahmad.
Tak hanya itu, Gibran juga menyampaikan belusukannya di sejumlah kawasan ialah untuk belanja masalah. Gibran mengaku ingin melihat masalah-masalah yang dialami oleh para warga, termasuk melihat harga-harga yang ada di pasar, diantaranya harga cabai dan lain-lain. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Insiden ledakan sebuah tabung uap setrika konveksi rumahan terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Meski seluruh penghuni dan karyawan selamat, namun isi rumah hancur berantakan. Warga di kawasan Kerendang Barat 1 Tambora, Jakarta Barat berhamburan keluar rumah. Suara ledakan terdengar dari sebuah rumah konveksi. Warga membuka paksa pagar rumah dan mengeluarkan seluruh penghuninya. Dari dalam isi rumah nampak hancur berantakan. Petugas kepolisian sektor Tambora memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kecamatan Tambora, Joko Susilo, sumber ledakan ini terjadi di sebuah konveksi rumahan saat karyawan sedang bekerja, tiba-tiba tabung gas uap setrika meledak. Kami perwakilan dari poster kita, anggota Redkar Pak Nanda, menuju lokasi memastikan. Jadi ternyata itu gosokan, jadi gosokan uap itu memang meledak, tapi bukan tabungnya. Tapi tidak ada api, cuman ada kemungkinan ada kesalahan apa, jadi tabung uapnya itu yang meledak, bukan tabung gasnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi pemilik rumah diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus tersebut ditangani oleh Polsek Tambora. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi dari mancanegara pemirsa, ada 100 orang tewas saat acara keagamaan di negara bagian Uttar Pradesh di India Utara. Dan juga ini diduga insiden terjadi saat pengunjung berebut keluar untuk meninggalkan acara di sebuah tenda bersama pemimpin Hindu Bole Baba. Dari tayangan video setelah insiden terjadi terlihat struktur bangunan tenda telah runtuh, lebih dari 100 orang tewas akibat saling injak dalam acara keagamaan Hindu di sebuah desa di distrik Hathras, negara bagian Uttar Pradesh, sekitar 200 km tenggara New Delhi, India Utara, Selasa 2 Juli. Petugas medis menyampaikan angka korban masih bertambah. Saat ini lebih dari 150 orang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Diduga insiden terjadi saat pengunjung berebut keluar untuk meninggalkan acara di sebuah tenda bersama pemimpin Hindu, Bole Baba. Petugas kepolisian mengatakan kapasitas berlebih menjadi pemicu banyaknya korban. Total ada 15.000 orang berkumpul di tempat yang hanya bisa menampung 5.000 orang. Matadin Saroj, pejabat pemerintah, menuturkan bahwa jenazah-jenazah dibawa dengan truk-truk dan mobil-mobil pribadi ke rumah sakit dan juga rumah sakit kamar-kamar mayat. Hingga kini otoritas pemerintah tengah menyelidiki penyebab insiden terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi dari dalam negeri kembali pemirsa. Lagi-lagi aksi pencurian mobil di wilayah Jakarta Barat kembali terjadi. Kali ini satu unit mobil yang terparkir di sebuah area parkir umum sewa warga di Jalan Delibas, Rengseng, Kembangan, Jakarta Barat yang raib digasak komplotan pencuri. Dan juga aksi pencurian mobil oleh para pelaku tersebut pun terekam sejumlah kamera pengintai CCTV di sekitar lokasi. Inilah detik-detik aksi pencurian kendaraan mobil milik warga Jalan D5, Rengseng, Kembangan, Jakarta Barat yang terekam sejumlah kamera pengintai CCTV. Tampak komplotan pelaku yang berjumlah 2 orang ini mendatangi lokasi lahan parkir umum sewa di permukiman warga dengan berboncengan sepeda motor. Sebelum beraksi, para pelaku sempat keluar masuk di lokasi kejadian hingga berpura-pura membeli rokok di sebuah warung depan area lahan parkir kendaraan milik warga tersebut. Memanfaatkan situasi permukiman warga di lokasi kejadian yang sepi dan palang besi portal penjaga tak terkunci. Para pelaku lalu langsung beraksi menuju salah satu kendaraan mobil yang menjadi sasarannya. Usai berhasil menghidupkan mobil, kedua pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Sementara aksi pencurian kendaraan mobil tersebut baru diketahui korbannya saat dirinya hendak pergi keluar dengan niat mengendarai mobilnya. Namun naas mobilnya yang terparkir di lokasi tersebut ternyata sudah raib digasak para pelaku. Milik Ibu Neng. Ibu Neng, warga sini juga atau gimana Pak? Warga sini. Warga sini juga ya. Pak, itu kan terekam di kamera CCTV Pak. Kalau lihat dari pelakunya itu, pelakunya orang sini atau bukan Pak? Kayaknya bukan, nggak ngenalin sama sekali. Nggak kenalin sama sekali Pak. Untuk mobil sendiri memang biasa terparkir di sini ya Pak? Iya, untuk itu diparkir di sini. Berarti ini memang parkiran sewaan ya Pak? Iya. Itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian belum sih Pak? Kejadian? Sudah. Dilaporkan ke Polsek Kembangan.
Aksi pencurian kendaraan mobil tersebut telah dilaporkan korban ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat dengan disertai rekaman kamera pengintai CCTV yang memperlihatkan jelas aksi para pelaku. Sementara itu, aksi pencurian kendaraan mobil di wilayah Jakarta Barat dalam sepekan terakhir ini tercatat sudah 2 kali terjadi. Diketahui pada Minggu pagi 2 hari lalu juga terjadi pencurian kendaraan mobil pick-up atau bak terbuka di kawasan Duri Kepak, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kedua peristiwa pencurian kendaraan roda 4 ini tengah ditangani pihak kepolisian sektor Kembangan dan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Seorang pengemudi ojek online mendatangi Mapolsek Palmera usai mendapatkan orderan sebuah paket mencurigakan dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat dibuka, paket tersebut berisikan narkotika jenis sabu. Pengemudi ojek online berinisial R dikejutkan dengan temuan narkotika jenis sabu dari dalam sebuah paket yang ia terima dari konsumennya. Peristiwa ini berawal saat korban yang mendapatkan order barang dari Jalan Kristal, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat menuju kawasan Karangtengah, Tangerang pada Senin 1 Juli 2024 lalu. Selesai mengambil barang paket dari konsumen, pengemudi ojek online tersebut bergegas pergi dari lokasi pengambilan. Di tengah jalan, MR membuka isi paket tersebut lantaran curiga kepada konsumen yang hanya mengirimkan sebuah botol mineral dan sebungkus mie instan dengan harga ongkos pengiriman yang jumlahnya tak sebanding. Saat paket dibuka didapati di dalam kemasan instan ini tersimpan paket narkotika jenis sabu yang terbungkus solatip hitam. Atas kejadian tersebut, MR langsung melaporkan kepada aparat kepolisian Polsek Palmera dan ditangani anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kini polisi tengah memburu pemilik paket tersebut. Mau pick up, itu barang saya bawa, saya ada feeling curiga bang, nggak enak aja, rasa-rasa nggak enak. Kemudian saya bawa dulu, tapi nggak saya foto dulu di aplikasi. Kemudian saya bawa dulu kurang lebih 1 kilo lebih jarak dari tempat pick up. Saya curiga, saya buka itu isinya hanya 1 botol aqua kecil. Ini barangnya sama mie, 1 bungkus mie. Nah setelah itu ada si mie itu ada mencurigakan bang, terbuka si tengah-tengahnya itu terbuka, ternyata isinya pikir saya tuh bumbu Indomie, ternyata emang barang lain gitu yang saya tidak mengerti itu apa. Untuk kirimnya itu saya pick up di Cengkareng, perumahan Cengkareng ke Karangtengah, seperti itu sih bang. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Memang kalau misalnya kita berbicara soal paket narkotika ataupun narkoba seperti itu, ini lagi-lagi terjadi. Kalau misalnya kemarin ada yang terjerat narkotika ataupun narkoba yakni Virgon, kali ini juga ada informasi yang tadi kita ataupun diungkap oleh pihak dari pengemudi online yang ternyata membawa paket ini narkotika jenis sabu seperti itu, Dewi. Syukurnya ini memiliki insting yang dimana udah ada orderan fiktif ya. Dan ini langsung ditindaklanjut oleh pihak kepolisian. Dan juga tadi sebelum ini ada juga informasi terkait rekam CCTV yang dimana seorang maling ini maling mobil lebih tepatnya. Dan juga karena rekaman itu sudah terdaftar atau terdapat, kita berharap pihak kepolisian mengusut tuntas untuk masalah yang terekam aksi pencurian mobil ini. Dan informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita dalam Menyapa Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syem Haku. Dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.